Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kembali malam hari ini Bapa kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat menjadi suluh dan pelita bagi hidup kami selamanya. Dan biarlah kami bisa mendengarkan perjalanan para rasul menyebarkan Injil, kasih karunia-Mu kepada banyak orang, dan kami dapat mengambil pelajaran untuk semua pekabaran Injil hingga zaman ini, agar kami dapat pelajari teladan dan juga pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan para rasul, di mana mereka mengabarkan Injil keselamatan bagi semua orang yang ada di muka bumi ini. Terima kasih Bapa di surga, biar Roh Kudus mengurapi kami dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu malam hari ini. Sebelum kami beristirahat dengan tenang, biar firman-Mu akan melihara, menjaga, menguatkan kami selalu. Kami sambut firman-Mu malam hari ini dengan sukacita. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan malam hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-40. Dan Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-14 dengan perikop Paulus di Tirus dan di Kaisarea yang berbunyi demikian. Sesudah perpisahan yang berat itu, bertolaklah kami dan langsung berlayar menuju Kos. Keesokan harinya sampailah kami di Rodus, dan dari situ kami ke Patara. Di Patara kami mendapat kapal yang hendak menyeberang ke Fenisia. Kami naik kapal itu lalu bertolak. Kemudian tampak Siprus di sebelah kiri, tetapi kami melewatinya dan menuju ke Syria. Akhirnya tibalah kami di Tirus, sebab muatan kapal harus dibongkar di kota itu. Di situ kami mengunjungi murid-murid dan tinggal di situ 7 hari lamanya. Oleh bisikan roh, murid-murid itu menasihati Paulus supaya jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi setelah lewat waktunya, kami berangkat meneruskan perjalanan kami. Murid-murid semua dengan istri dan anak-anak mereka mengantar kami sampai keluar kota, dan di tepi pantai kami berlutut dan berdoa. Sesudah minta diri, kami naik ke kapal dan mereka pulang ke rumah. Dari Tirus kami tiba di Ptolemais, dan di situ berakhirlah pelayanan kami. Kami memberi salam kepada saudara-saudara dan tinggal 1 hari di antara mereka. Pada keesokan harinya kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisarea. Kami masuk ke rumah Filipus, pemberita Injil itu, yaitu satu dari yang ke-7 orang yang dipilih di Yerusalem, dan kami tinggal di rumahnya. Filipus mempunyai 4 anak darah yang beroleh karunia untuk bernubuat, puji Tuhan. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang rabi bernama Agabus. Ia datang pada kami lalu mengambil ikat pinggang Paulus. Sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri, ia berkata, "Demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang punya ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain." Mendengar itu, kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi Paulus menjawab, "Mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk ikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus." Karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, "Jadilah kehendak Tuhan." Kemudian Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 15 hingga dengan ayat yang ke-26 dengan perikop baru pertemuan Paulus dengan Yakobus di Yerusalem. Sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisarea, berkemahlah kami, lalu berangkat ke Yerusalem. Bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisarea. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid.
Kami akan menumpang di rumahnya. Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan suka hati. Pada keesokan harinya pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Paulus beri salam kepada mereka lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Allah di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Dengar itu mereka memuliakan Allah. Lalu mereka berkata kepada Paulus, "Saudara, lihatlah, beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka mendengar tentang kau bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa, sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan dengar bahwa engkau telah datang kemari, sebab itu lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang menazar, bawalah mereka bersama-sama dengan engkau, lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka dan tanggunglah biaya mereka, sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang kau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa kau tetap memelihara hukum Taurat. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Pada hari berikutnya Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia, dan dia mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka lalu masuk ke bait Allah untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Kemudian kisah para rasul pasal 21 ayat 27 hingga dengan ayat yang ke-36 dengan perikop baru. Paulus ditangkap, yang berbunyi demikian. Ketika masa 7 hari itu sudah hampir berakhir, orang-orang Yahudi yang datang dari Asia melihat Paulus di dalam bait Allah, lalu mereka menghasut rakyat dan menangkap dia sambil berteriak, "Hai orang-orang Israel, tolong, inilah orang yang dimana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci ini. Sebab mereka telah melihat Trofimus dari Efesus sebelumnya bersama-sama dengan Paulus di kota, dan mereka menyangka bahwa Paulus telah membawa dia ke dalam bait Allah. Maka gemparlah seluruh kota, dan rakyat datang berkerumun lalu menangkap Paulus dan menyertainya keluar dari bait Allah. Dan seketika itu juga semua pintu gerbang bait Allah itu ditutup. Sementara mereka merencanakan untuk membunuh dia, sampailah kabar kepada kepala pasukan bahwa seluruh Yerusalem gempar. Kepala pasukan itu segera bergerak dengan prajurit-prajurit dan perwira-perwira dan maju mendapatkan orang banyak itu. Ketika mereka melihat dia dan prajurit-prajurit itu, berhentilah mereka memukul Paulus. Kepala pasukan itu mendekati Paulus, menangkapnya dan menyuruh mengikat dia dengan 2 rantai, lalu bertanya siapakah dia dan apakah yang telah diperbuatnya. Tetapi dari antara orang banyak itu ada yang meneriakan kepadanya ini, ada pula yang meneriakan itu, dan oleh karena keributan itu ia tidak dapat mengetahui apakah yang sebenarnya terjadi. Sebab itu ia menyuruh membawa Paulus ke markas. Ketika sampai ke tangga, Paulus terpaksa didukung prajurit-prajurit karena berdesak-desaknya orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti dia sambil berteriak, "Nyahkanlah dia." Saudara-saudara harus kuat ya menjadi seorang penginjil, karena dari zaman rasul-rasul, nabi-nabi, semuanya pasti dianiaya. Karena Tuhan sudah mengatakan hal itu karena nama Yesus, tetapi kita akan beroleh upah dan mahkota kehidupan bersama Kristus yang sudah menjanjikan hal ini kepada setiap orang yang berani menjadi martir. Martir itu berharga di mata Tuhan. Oke, God bless. Kemudian kisah para rasul 21 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-40 dengan perikop Paulus minta izin berbicara, yang berbunyi demikian.
Ketika Paulus hendak dibawa masuk ke markas, ia berkata kepada kepala pasukan itu, "Bolehkah aku mengatakan sesuatu kepadamu?" Jawabnya, "Tahukah engkau bahasa Yunani? Jadi engkau bukan orang Mesir itu yang baru-baru ini menimbulkan pemberontakan, melarikan 4.000 orang pengacau bersenjata kepada gurun?" Paulus jawab, "Aku adalah orang Yahudi dari Tarsus, warga dari kota yang terkenal di Kilikia. Aku minta supaya aku diperbolehkan berbicara kepada orang banyak itu." Sesudah Paulus diperbolehkan oleh kepala pasukan, pergilah ia berdiri di tangga dan berisyarat dengan tangannya kepada rakyat itu. Ketika suasana sudah tenang, mulai berbicara kepada mereka dalam bahasa Ibrani, katanya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Pembacaan Alkitab kita kiranya diberkati oleh Tuhan supaya kita dapat mengetahui perjalanan rasul-rasul sampai kepada Rasul Paulus, di mana dia sangat diberkati Tuhan dengan macam pelayanan dan penginjilan, dan orang-orang yang telah menolaknya juga berusaha untuk menangkap dan menganiaya atau memenjarakan dia. Dan sampai demikian pembacaan Alkitab kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua yang mendengarkan firman-Nya, dan urapan Roh Kudus akan selalu terjadi atas firman-Nya untuk kita dapat mengerti, memahami, dan merenungkannya. Karena setiap firman itu yang kita baca akan selalu menguatkan kita, dan kita dapat mengenal, mengetahui, bahkan juga kita dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Karena setiap apa yang dilakukan oleh orang-orang yang telah dipilih Tuhan, pasti sampai hari ini masih saja terjadi hal-hal yang sama kepada kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi berbahagialah kita, karena hanya Allah saja yang patut ditinggikan di dalam nama Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Kiranya firman ini memberkati Anda dan saya, dan kita dapat mengabarkan Injil kepada semua orang dengan banyak cara, dengan berbagai talenta yang kita miliki, supaya semua orang dapat menerima kasih karunia Tuhan, dan kita juga dapat mengabarkan pertobatan dan kabar baik serta Injil keselamatan bagi semua orang, yaitu kabar baik tentang Yesus Kristus. Dan kita juga dapat membawa jiwa-jiwa kepada Kristus untuk mereka dapat mengenal Kristus yang sangat mengasihi manusia dengan pengorbanannya, dan setiap orang yang percaya pasti dapat mahkota kehidupan yang baru. Dan kita juga belajar setiap hari untuk mengenal firman dan bertobat dari semua dosa-dosa kita, agar kita semakin hari semakin disucikan, baik mulut, bibir, telinga kita untuk firman, dan kita dapat mengerti, memahami akan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Biar firman yang selalu melekat di dalam hati dan jiwa saya dan Anda yang mendengarkannya serta merenungkannya. Amin. Bapa di surga, terpujilah Engkau untuk selama-lamanya, karena hanya Engkau yang patut dipuji dan disembah. Engkau yang patut kami memuliakan setinggi-tingginya. Engkau yang ada di surga, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terpujilah Putra-Mu Yesus Kristus, terpujilah Roh Kudus. Biarlah kami selalu melekat di dalam hati dan jiwa kami kepada firman-Mu, untuk kami dapat mengenal, mengerti, memahami-Mu. Biarlah kami selalu menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati, dan firman-Mu akan selalu menerangi hati dan jiwa kami, di mana kami dapat mengenal Engkau secara pribadi. Terpujilah Engkau Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Demikianlah pembacaan Alkitab kita malam hari ini. Tuhan Yesus berkati. Immanuel, selamat malam. Dan sebelum kita beristirahat, kita harus membaca firman, dan kita dikuatkan karena firman, dan kita harus berdoa supaya Tuhan selalu memelihara menjaga kita. God bless you all. Jangan lupa